Haji, kalau saya dagang gorengan 10 miliarnya dari mana? Ya. Dengar tadi ibu tadi nanya, Pak Haji, saya dagang gorengan 10 miliarnya dari mana? Itu namanya komen, itu namanya ngeluh, itu namanya mikir, itu namanya sedih. Nggak boleh, nggak boleh Bu nanya. Bapak nggak boleh nanya, nggak boleh nanya gitu, nggak boleh. Jadi berbuat. Contohnya nih Pak, Bapak mau lagi nangkep burung di dalam sangkar dikasih umpan. Apa Bapak dan Ibu nungguin di sangkar begini aja sehari? Kira-kira burung masuk nggak? Bapak dan Ibu orang kampung, seorang kampung, mau ngambil ikan pakai wuwu. Wuwu namanya apa? Nanti pakai keong digecrok, masukin ke dalam, taruh di dalam selokan. Apa semalaman saya tungguin tuh? Saya tinggal pulang, tidur, besok pagi saya datang, saya angkat, udah ada ikan, kepiting, rajungan, belut, betul. Itu jadi ibu, bapak berbuat. Masalah 10 miliar dari mana aja, kita jangan pengen tahu, nggak boleh kepo. Yang ngasih Allah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bikin takjub Allah, timbal baliknya nanti Allah bikin takjub kita. Iya, iya, betul. Kenapa nggak dari dulu? Baru sekarang waras. Dulu kemana aja Bu? Saya mau tuh dari dulu. Jadi hari ini kita udah terkabul. Udah tua baru tahu katanya. Udah tua baru tahu. Jadi maunya saya Pak, Bu, maksain bikin takjub Allah tuh kita harus maksain. Keuntungannya buat siapa sih Pak, Bu? Buat kita. Kenapa saya maksain baca Quran 12 juz? Karena dasarnya Abdurrahman bin Auf 30 juz. Dasarnya Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Masa kita 12 juz nggak bisa? Dan Nabi Muhammad kan bilang 3 hari khatam. 3 hari khatam. Berarti semalam berapa? Iya, kita tinggal tingkatin aja 2 lagi jadi 2 juz, ya kan? Nah, mau saya coba Bapak dan Ibu paksain baca Quran. Pak Haji, kelebihannya apa sih kalau saya baca Quran? Buat tabungan Bapak dan Ibu di akhirat. Karena orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Ngerinya Bapak dan Ibu pikun, terutama bapak-bapak. Mobilnya hilang, dijual, nggak sadar, mobilnya dilipat. Aduh, nggak boleh. Jadi maunya saya baksain baca Quran, karena orang yang baca Quran tidak kena penyakit pikun. Yang ketiga, orang yang baca Quran kuburannya terang. Betul nggak? Iya. Makanya kan kadang Pak Haji, guru saya aja nggak maksain baca Quran 12 juz. Ya itu kan guru Bapak, kalau saya bukan gurunya. Saya kan SD Impres. Nah, terakhir, Bapak dan Ibu lihat sejarahnya Abdurrahman bin Auf. Nanti lihat di TikTok, di YouTube. Dia itu tangannya bukan tangan besi, tapi tangannya tangan emas. Apa yang dia pegang jadi. Apa yang dia pegang jadi. Apa yang dia pegang jadi. Tapi kalau Bapak dan Ibu tangan besi, sekali pegang, Bapak dan Ibu baru megang, langsung nggak jalan. Istilahnya kalau proyek apa namanya, mangkrak. Megang proyek ini mangkrak, pegang proyek ini mangkrak. Ada nggak gitu? Ada. Siapa Pak Haji? Yang usah disebutin, takut. Jadi maksud saya, Bapak dan Ibu jadi pemimpin di rumah tangga harus bertangan emas seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi megang sesuatu jadi emas, megang sesuatu jadi emas. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia beli kurma busuk, dijual jadi berlipat-lipat uangnya. Masuk ke pasar, dia keluar dapat untung.
Padahal dia masuk ke dalam tidak bawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf hanya masuk aja ke dalam. Cuman dia tunjukin mana pasar itu. Ya dia masuk ke pasar, pulang dia udah bawa untung, udah bawa laba. Nah, saya mau Bapak dan Ibu di usia 55 tahun, udah usia 50 tahun ke atas, 60 dan 70, mau saya uang ngejar kita, rezeki ngejar kita. Caranya Pak Haji, ya tadi kayak Abdurrahman bin Auf, maksain baca Quran. Ya, bikin takjub Allah. Karena kan coba Pak, jarang loh Pak, di seusia Bapak nih atau Ibu, ada yang bisa baca Quran dari jam 00 sampai jam 6 pagi, 12 juz, belum ada. Walaupun dia lulusan dari majelis taklim ini, dari majelis taklim ini, nggak ada. Nah, coba Bapak dan Ibu keluar dari RDI Kandang Embe, tapi Bapak dan Ibu ijazahnya pesantren. Walaupun kita logonya Bu, logonya Kandang Embe, nggak apa-apa. Apa artinya logo ya? Yang penting kan pembuktian. Yang penting pembuktian. Jadi mulai kapan Pak Haji? Ya nanti mulai dari sini. Kalau Mbak Nadia bisa terlampaui targetnya dari 480 miliar jadi 1 triliun, Bapak dan Ibu minimal per bulan harus 10 miliar. Bu, Pak, maaf ya. Ini kan di RDI memang kita ngomongnya agak nyeleneh. Dalam arti kata, apa-apa 10 miliar, apa-apa 10 miliar. Bapak dan Ibu belum iya, ucapan doa. Tapi kan Mbak Nadia bisa terlampaui 1 triliun. Coba bayangin Pak, ada gak kita punya sahabat teman dekat? Bapak punya teman dekat, atau Ibu punya teman dekat, atau sahabat, atau teman sekolah, atau tetangga yang istrinya 5? Kita ada. Berarti tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. James Bond bukan ya Pak? Artis bukan. Artis bukan. James Bond bukan. Bukan. Teletubbies iya. Ya tiap hari berpelukan. Coba bayangin Pak. Maksudnya kalau udah kita yakin sama Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau aja istilahnya Haji Marco, rumahnya berapa luasnya? 700 meter. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini minimal 700 meter. Kalau gurunya saya rumahnya 1000 meter, Bapak dan Ibu harus rumahnya 1000 meter. Kalau Bapak dan Ibu lihat gurunya punya kuda banyak banget, Bapak dan Ibu coba lihat kudanya. Bapak dan Ibu juga harus punya kuda juga. Kok gitu Pak Haji? Ya kan nanti orang yang hajatnya 100% terkabul setelah saya pelajarin, orang yang hampir hobinya naik kuda. Nah, coba nanti Bapak dan Ibu karena belum punya kuda, minimal ngawin kuda. 20 tahun Pak. Maklum 20 tahun. Naik kuda, bukan dikawinin sama kuda. Ya. Maklum 20 tahun. Jadi nanti Bapak dan Ibu paksain harus ijab kabul di atas punggung kuda sambil nepok-nepok. Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang punya kuda gak? Banyak. Coba bayangin, Wakil Presiden aja sampai numpang naik kuda di rumahnya dia kan? Ya walaupun dia nggak lari tapi kan duduk sambil tepok-tepok, pasti jadi Wakil Presiden, pasti jadi Wakil Presiden. Nah, Bapak dan Ibu coba pasti jadi Wakil RT, pasti jadi Wakil RT. Kurang tinggi Pak, kurang tinggi. Kurang tinggi. Gak ada gajinya Pak. Iya kalau wakil RT. Oh ya, jadi camat ya. Pokoknya maksud saya gini, paksain Bapak dan Ibu melakukan yang bikin Allah takjub. Caranya yaitu paksain bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pandan 9 lembar wajib, sholat tahajud wajib, baca Quran juga wajib. Tiap malam. Bolong ya nggak apa-apa kan masih baru. Kalau udah lama kan nanti udah habit kebiasaan. Gak apa-apa. Latihan. Ya 5 juz dulu, nanti dilatih lagi ya. Pak, saya kasih Bapak dan Ibu target paling lama 31 hari deh, tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli.
Harus sifat 18 nggak boleh ada. Tadi Bapak udah nanya, Pak Haji, namanya manusia yang nggak mungkin bisa yang sempurna. Coba dulu Pak, kita coba dulu. Iya, praktekin. Yang mana sih yang kira-kira memang sulit? Bapak dan Ibu nanti buru-buru ke sini, Pak Haji, saya udah 18 hari. Kayaknya yang sulit yang ini nih Pak Haji. Ya udah, kita nanti ngobrol. Kan setiap hari Sabtu saya ada bikin acara ini nih. Setiap hari Sabtu saya mau bikin acara ini. Saya mau mempercepat di bulan Juli akhir harus yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook harus cair 10 miliar. Acaranya gratis. Pak Haji kan saya jauh dari Makassar. Ya udah, memang belum sempat. Ya udah kita live lihat. Yang mana nih yang bisa ya biar 18-nya nggak ada. Yang mana lagi nih? Bapak dan Ibu, memang kalau yang hajatnya Bapak dan Ibu cair, yang untung Bapak dan Ibu atau saya? Iya, Bapak dan Ibu lah. Kita paling cuma punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan kita udah dapat. Nah, Bapak dan Ibu tinggal cari dunianya. Nanti kalau dunianya Bapak dan Ibu dapat, nanti Bapak dan Ibu mentorin kayak saya di sini, kayak Mbak Nadia nih. Kalau Bapak dan Ibu ada yang cair 10 miliar di bulan Juli, pastilah dapat tabungan 1 poin di akhirat sama kita. Nah makanya Mbak Nadia, Mbak, tolong dong motivasi teman-teman nih. Saya mau Juli ini harus cair 10 miliar. Buat Bapak dan Ibu, karena nambah beda, tanggal lahir beda, otomatis gizi juga berbeda. Ya maksudnya ada yang kurang gizi sehingga lemot, nggak apa-apa, nanti dilanjutkan di bulan Agustus. Tetap saya kasih hadiah. Tetap. Jadi kan kalau bulan Juli, kok saya belum ya 10 miliar, udah tanggal 28 Juli, nggak apa-apa, lanjutin lagi nanti di bulan Agustus. Ayo terus. Bapak dan Ibu, kenapa sih Pak Haji ngomong begitu? Kenapa sih Pak Haji ngomong begini? Bapak dan Ibu, Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Nah, kita ngucapin, misalkan saya ketemu Bu Sari, Pak Marican, merdeka, merdeka, atau ketemu Ibu merdeka, itu dari tahun berapa? 1928. Sumpah Pemuda 1928. Jadi kalau kita ketemu, saya ketemu sama Nyoto, grup Nyoto, 22. Nah, itu kalau kita ketemu, itu merdeka itu Pak dari tahun 1928. Tapi merdekanya tahun berapa? 45. Jadi Bapak dan Ibu jangan ngomong, saya udah bilang pasti cair, pasti cair. Kok belum juga, jangan. Terusin. Tapi kan saya dikecilin sama mantu saya, Pak Haji. Justru dikecilin sama mantu kita, itu memberikan kita motivasi, pasti depan mata nih hajat saya, pasti depan mata. Begitu. Pak Haji, kalau saya dagang gorengan 10 miliarnya dari mana? Ya. Dari. Kalau udah nanya gitu nggak akan kejadian, dikerjain dulu. Bu, Pak, dengar tadi Ibu tadi nanya. Nggak akan kejadian. Pak Haji, saya dagang gorengan, 10 miliarnya dari mana? Itu namanya komen, itu namanya ngeluh, itu namanya mikir, itu namanya sedih. Nggak boleh, nggak boleh Bu nanya. Bapak nggak boleh nanya, nggak boleh nanya gitu, nggak boleh. Jadi berbuat. Contohnya nih Pak, Bapak mau lagi nangkep burung di dalam sangkar, dikasih umpan. Apa Bapak dan Ibu nungguin di sangkar begini aja sehari? Kira-kira burung masuk nggak? Bapak dan Ibu orang kampung, seorang kampung, mau ngambil ikan pakai wuwu. Wuwu namanya apa? Nanti pakai keong digecrok, masukin ke dalam, taruh di dalam selokan. Apa semalaman saya tungguin tuh. Saya tinggal pulang, tidur, besok pagi saya datang, saya angkat, udah ada ikan, kepiting, rajungan, belut, betul. Itu jadi Ibu, Bapak berbuat. Masalah 10 miliar dari mana aja, kita jangan pengen tahu, nggak boleh kepo. Yang ngasih Allah. Nah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.